Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita akan jalan-jalan ke Kota Tomohon. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Bapak Yudhistira Siwu, SEMSI. Saya sapa beliau. Selamat bergabung, Pak Yudhistira. Apa kabar? Pak Yudhistira. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Salam sehat semuanya. Baik, di sini, di sana juga Salam sehat-sehat semua ya, Pak. Oke, salam pariwisata. Oke, terima kasih Pak Yudhistira sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk masuk dalam program Voice of Indonesia. Iya. Nah, Di program Keliling Indonesia ya, Pak ya. program Keliling Indonesia. Ya. Oke, Jadi senang sekali. berwisata harus di Indonesia aja. Betul. Jangan jauh-jauh kemana-mana ya, Pak ya. Iya. Kita punya banyak sekali nih. Salah satunya Kota Tomohon ya, Pak ya. Kota Tomohon. Oke. Pasti. Oke, kita akan berbicara tentang Festival Bunga. Tapi sebelum ke Festival Bunga, saya ingin mengajak pendengar untuk mengetahui letak persis daripada Kota Tomohon. Kalau dari Manado itu bagaimana perjalanan menuju ke Kota Tomohon, Pak? Baik, Kota Tomohon ini adalah salah satu kota di Sulawesi Utara. 14 kota kabupaten. Kalau dari Kota Manado sendiri, ibu kotanya, itu berjarak kurang lebih 20 km. Oh, nggak jauh juga ya? Jarak waktu tempuh dari Manado ke Tomohon sendiri kurang lebih 30 menit lah. Kalau dari Bandara Samratulangi itu kurang lebih 40 menit bisa sudah sampai ke Tomohon. Ya. Ada transportasi yang bisa diakses oleh turis ya, Pak ya, menuju ke sana? Ya, yang pasti transportasi sampai sekarang bisa menggunakan transportasi umum. Tapi untuk menggunakan transportasi umum kita harus ke terminal dulu. Sudah banyak transportasi online. Ya. Sudah ada ya. Ya, sangat mudah untuk menjangkau Kota Tomohon. Baik, 30 menit saja perjalanan darat ya, Pak ya. Dari Betul. Bandara Samratulangi. Artinya berdekatanlah dengan ibu kota provinsi ya, Pak ya. Nah, kontur daerahnya seperti apa sih, Pak, Kota Tomohon ini? Nah, Berbukitan? Tomohon ini adalah satu kota yang memang unik. Karena Kota Tomohon itu diapit oleh 2 gunung berapi yang aktif. Oh ya? Ya, Gunung apa saja, Pak? Gunung Lokon dan Gunung Mahau. Oh, baik. Artinya di lembah ya, Pak ya? Iya, itu di dataran tinggi, tapi kita diapit oleh 2 gunung ini. Oke. Di sekitar Tomohon ini ada beberapa gunung sudah tidak aktif. Ada bukit-bukit di situ dan ada danau. Wah, ya indah sekali. Terbayang indah sekali ya, Pak ya. Jadi pengen ke sana nih, Pak. Ini harus datang ke Tomohon ini. Amin, mudah-mudahan nih dari Voice of Indonesia nanti jalan-jalan langsung ke Kota Tomohon ya, Pak ya. Ya. Oke, bisa dibayangkan indah sekali di antara pegunungan begitu diapit 2 gunung yang tadi sudah disampaikan. Terus kemudian pastinya subur dan hijau ya, Pak ya, kalau melihat dari letak geografisnya. Ya, betul, Mas. Jadi Tomohon itu dikenal juga sebagai tadi sudah dikatakan kota bunga. Betul. Jadi itu, Pak ya. Di sini memang cocok sekali untuk tanaman bunga. Tapi di Tomohon juga itu dikenal sebagai kota yang menghasilkan sayur-sayuran. Oh, baik. Oke, hortikultura ya, Pak? Hortikultura itu banyak di Tomohon. Itu
sampai produk-produknya sayur-sayuran seperti kentang, wortel, sayur kol, itu sampai diekspor ya antar pulau. Itu Ya. banyak dari Tomohon. Baik. Nah, kalau dari cuaca sehari-hari sepertinya adem di sana ya Pak ya? Ya, Tomohon memang ini kota sejuk. Sejuk ya? Oke. Makanya banyak wisatawan lokal ya yang dari Manado, dari sekitar kota Tomohon ini, mereka suka ke Tomohon karena udaranya yang sejuk. Cocok sekali untuk healing ya Pak ya? Iya, betul. Betul sekali. Oke, nah Ruangan-ruangan kantor di Tomohon ini sudah tidak membutuhkan AC ini. oh begitu ya? Iya, Wah, bisa dibayangkan sejuk, benar-benar sejuk ya. Tanpa AC pun kita bisa nyaman ya Pak ya? betul. Baik di dalam maupun di luar ruangan ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau begitu tujuan favorit untuk turis ya Pak, kalau melihat daripada potensi yang Bapak sampaikan tadi. Ada gambaran di sana itu menyenangkan, nyaman begitu. Nah, kalau melihat pengalaman 1-2 tahun yang lalu begitu, ya ini kan setelah pandemi mungkin sudah mulai pulih ya Pak ya. Bagaimana nih perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon Pak? Ya, kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon memang dari 2 tahun terakhir ini lambat laun sudah mulai meningkat dibanding dengan tahun 2020 dan awal 2021 itu yang memang ya saya kira secara global ini untuk sektor turisme, pariwisata, kunjungan wisatawan dimanapun itu pasti menurun ya. Untuk 2 tahun terakhir, apalagi 1 tahun terakhir ini kita sudah mulai sudah meningkat, terutama ada beberapa destinasi-destinasi wisata di Kota Tomohon, termasuk juga event unggulan kita, event unggulan yang diselenggarakan oleh Kota Tomohon. Memang Kota Tomohon ini jadi alternatif turis-turis, khususnya turis Nusantara, apalagi turis lokal, untuk weekend mereka paling suka ke Tomohon. Ya. Ke Tomohon. Oke. Jadi kalau weekend gitu biasanya hari Jumat atau hari Sabtu lumayan macet sih kalau ke Tomohon. Oh gitu ya. Kalau hari Minggu kalau jalan ke arah Manado itu pasti padat. Karena mereka pulang dari liburan ya di Tomohon. Oke, jadi semacam kota satelit begitu ya Pak ya? Iya, ini adalah kalau Tomohon kan itu memang kota yang dekat dengan ibu kota, ibu kota provinsi. Oke. Nah tadi kita sudah menyinggung festival bunga. Ini sudah seberapa siap ini melaksanakan kegiatan ini Pak Tomohon? Iya, Tomohon International Flower Festival ini sudah dilaksanakan selama 10 kali. Oh sudah 10 kali ya. Oke, ini yang ke-11 berarti tahun ini ya? Ini tahun 2023 merupakan pelaksanaan yang ke-11. Baik. Memang untuk tahun 2020 sama 2021 tidak dilaksanakan karena pandemi. Ya. Tahun kemarin kita laksanakan. Nah itu adalah yang pertama dilaksanakan setelah pandemi. Dan animo masyarakat, animo juga para wisatawan yang berkunjung itu luar biasa. Itu kami sudah melihat sendiri, mungkin pemirsa bisa melihat di YouTube untuk pelaksanaan Tomohon International Flower Festival. Ya bisa dikatakan mungkin salah satu yang terbaik lah di Indonesia untuk
parade bunga ya, parade bunga. Oke, itu puncaknya ada parade bunga seperti itu ya Pak? Ya, parade kendaraan hias. Kendaraan hias. Oke, yang menggunakan bunga sebagai hiasannya, Sebagai ya dekorasinya ya. utama di Oh, float yang ditampilkan. wah, itu kalau udah festival bunga pasti semua masyarakat dan turis yang datang dari mana-mana itu pasti berbunga-bunga ya Pak ya? Betul. Betul. Jadi dari data yang kita peroleh untuk kunjungan pada saat parade bunga itu saja itu hampir mencapai 50.000. Wow. Nah, ini Selama berapa hari itu Pak biasanya? kita laksanakan selama 4 sampai 5 hari. Oke. Tapi untuk parade kendaraan hias itu 1 hari. Dengan durasi kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ya. Sudah ada tanggal pasti ya Pak? Apa bulan biasanya yang digunakan untuk menggelar festival bunga ini setiap tahunnya kalau dulu? Iya. Bulan. Jadi untuk parade kendaraan hias itu dilaksanakan setiap tanggal 8 Agustus. Oh, oke. Itu setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus. Kenapa tanggal 8 Agustus? Karena memang salah satu keunggulan dari pelaksanaan Temon International Flower Festival ini itu sudah diatur oleh peraturan daerah. Jadi kita sudah ada payung hukum yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan ini. Oke. Kenapa tidak di Februari, di hari kasih sayang gitu Pak ya? Biar Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Oke, ya. Tapi di bulan Agustus juga momentumnya luar biasa itu karena bulan-bulan yang sangat bersejarah juga ya. Oke. Nah, bagaimana untuk tahun ini? Mungkin bakal lebih heboh lagi nih Pak ya? Iya. Tentunya tahun ini kami juga berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah mengkurasi event TIF ini, Temon International Flower Festival, sehingga TIF sudah masuk dalam Harisma Event Nusantara tahun 2023. Jadi ini sudah masuk sebagai event atau kalender of event nasional yang penyelenggaranya adalah Kota Tomohon. Oke, jadi sudah masuk dalam salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Pak ya. Oke. Nah, sebetulnya ada bunga khusus tidak sih Pak yang khas Tomohon begitu? Iya. Jadi untuk Tomohon itu bunga khusus yang sudah menjadi ikon ciri khas Tomohon, ikon Tomohon adalah bunga krisan. Bunga krisan yang putih. Nah, itu menjadi ciri khas dari Kota Tomohon, dan ini tentunya banyak digunakan dalam berbagai event, apalagi di TIF itu dasarnya itu memakai bunga krisan. Dan secara legal kita sudah mendaftarkan krisan ini sebagai ikon dari Kota Tomohon, bunga yang spesifik dari Kota Tomohon. Gitu. Oke, jadi kalau di bahasa Indonesianya serunai Pak ya? Iya. Bunga serunai, oke, cantik. Sepertinya warna yang begitu mengesankan sih kalau lihat dari foto-fotonya ini. Dan itu memang hanya ada di Tomohon Pak? Ini memang ada di mana-mana untuk bunga ini, tapi ini yang memang betul-betul menjadi ciri khas dari Tomohon. Baik. Nah, walaupun kita banyak bunga-bunga yang hanya ada di Kota Tomohon. Oh, ada juga. Oke. Ya, bunga apa itu Pak? Beberapa jenis anggrek yang anggrek. Melalui penelitian memang hanya ada di
hanya dia tumbuh di hutan-hutan yang ada di Tomohon. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu kan ada parade. Selain parade Pak, biasanya apa saja tuh? Ya, jadi untuk tahun-tahun sebelumnya kegiatan TIF itu selain parade itu ada karnivalnya, karnival bunga, kemudian ada expo, ada exhibition, lebih ke florikultura dan UMKM yang menunjang Tomohon itu sebagai kota bunga. Kemudian ada juga pagelaran seni dan budaya di situ, dan ada banyak kegiatan-kegiatan side event yang dilaksanakan sehubungan dengan Tomohon International Flower Festival. Nah, untuk tahun 2023 ini kita juga melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang hampir sama, tapi ada keunikan di situ bahwa kita akan melaksanakan beberapa side event untuk TIF ini di destinasi-destinasi wisata. Nah, jadi tidak terpusat di satu venue, tapi ini akan dilaksanakan di beberapa destinasi wisata supaya turis juga bisa lebih mengenal Tomohon, bukan cuma jalan utamanya yang sebagai tempat parade kendaraan hias atau pusat kota, tapi mereka juga bisa melihat destinasi wisata yang ada di Kota Tomohon. Oke, ada berapa banyak sih Pak destinasi wisata di sana? Waduh, ini kalau mau dihitung ada hampir 100, karena kalau dilihat Kota Tomohon ini kota kecil. Iya, tapi banyak juga ya, 100 destinasi. Ratusan, ada yang tapi sebagian besar tentunya itu dikelola oleh swasta. Mereka sangat antusias untuk mengembangkan pariwisata di Kota Tomohon karena memang kondisi alam yang sangat menunjang. Oke, itu skalanya berbeda-beda ya Pak ya? Ya, skalanya berbeda-beda. Bisa buat kapasitas sedang, bisa buat ratusan orang. Bisa juga yang skala besar juga ya. Oke, kalau puncak festival bunga itu kan parade dan karnival itu di jalan di pusat kota, ya Pak? Ya, itu di jalan utama, Kota Tomohon, karena di situ untuk jalan utama, jadi rute yang dilalui oleh kendaraan hias ini kurang lebih sepanjang 5 km. Oh, 5 km ya, cukup panjang. Lurus ya Pak ya? Ya, lurus. Karena hanya di jalan utama itu yang jalannya lurus. Dan lebar pastinya ya? Ya, artinya untuk satu kendaraan hias yang akan ditampilkan itu menggunakan satu jalan. Dan itu biasanya mobil-mobil yang dihias dengan hiasan bunga-bunga yang bermekaran ya di setiap kendaraan hias. Juga talent-talent juga ikut terlibat ya Pak? Nah, jadi yang pertama, untuk kendaraan hias itu kita tentunya memprioritaskan untuk memanfaatkan bunga-bunga yang dari Kota Tomohon. Oke. Bunga hidup semua berarti ya Pak ya? Iya, bunga. Jadi di Kota Tomohon ini sudah dibentuk kelompok-kelompok petani bunga. Oh, baik. Kelompok petani bunga ini yang nantinya mereka akan mensuplai kebutuhan dari dekorasi untuk kendaraan hias ini, dan juga dekoratornya itu diambil dari warga-warga lokal yang diberi pelatihan. Oh, oke. Diberi pembekalan untuk bagaimana mereka bisa mendekorasi, menghias kendaraan
kendaraan hias itu. Mhm. Yang kedua, talent-talent yang tampil itu memang full dari Kota Tomohon. Oh, tidak didatangkan dari luar. Iya, karena apa? Mhm. Karena Tomohon ini sebenarnya ini juga dikenal sebagai kota siswa. Oh, baik. Karena sejak dulu ini Tomohon banyak sekolahnya. Mhm. Kalau di rasio antara jumlah penduduk dengan sekolah itu mungkin sekolah ini lebih banyak dari warga jumlah penduduk gitu. Ya, Ini ya. banyak juga warga yang di sekitar Tomohon ini menyekolahkan anaknya di Tomohon. Mhm. Itu talent-talent yang biasanya mengisi acara, mengisi kegiatan untuk pagelaran, karnival dan sebagainya itu sebagian besar adalah siswa-siswa dari sekolah-sekolah yang ada di Tomohon. Oke. Pelajar ya, Pak. Ya. Kampus-kampus juga ada di sana ya? Iya, perguruan tinggi ada beberapa Mhm. dalam ada universitas, ada sekolah tinggi, Oke. ada beberapa di Tomohon. Terbayang juga Dan berarti ada juga satu keunikan di Tomohon. apa itu, Pak? Ini mungkin hampir semua sekolah di Tomohon itu punya kelompok drum band. Oh ya, Ya, berarti ditampilkan di saat parade itu ya, Pak? ya itu ditampilkan entah itu dalam bentuk kolaborasi beberapa sekolah atau kita memang ada beberapa sekolah yang punya kelompok drum band Mhm. yang memang betul-betul sangat bagus. Sangat bagus, mereka sudah bertahun-tahun ini mereka menonjolkan drum band. Iya, iya, iya. Saatnya ya Pak menampilkan karena pastinya setiap hari latihan terus. Tampilnya Iya, kapan ya gitu. betul. Di Ini di Festival Bunga itu ya. beberapa sekolah memang yang menjadikan drum band ini sebagai program ekstrakurikuler mereka. Baik, baik, baik. Oke, bisa dibayangkan juga dekorasinya kan tidak sembarangan, artinya sudah melalui proses kurasi juga ya Pak ya. Ya. Nah, kalau begitu ekonomi kreatifnya juga berjalan di sana ya Pak? Ya, artinya untuk ekonomi kreatif ada tentunya kita harus bedakan ya antara UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, ada beberapa UMKM yang kami dorong terus untuk secara performance itu bisa naik level supaya itu bisa menjadi dikategorikan ekonomi kreatif. Ini seperti dalam subsektor kuliner di situ, subsektor musik. Karena di Tomohon sendiri kalau dibandingkan kabupaten atau kota yang lain, kita juga banyak itu kelompok-kelompok band. Grup band yang ya ini juga dihasilkan dari ya sekolah-sekolah, kemudian ada perguruan tinggi atau ada komunitas, mereka suka main-main musik dan banyak juga kelompok band di Kota Tomohon. Nah, terkait dengan ekonomi kreatif, kami dari pemerintah tentunya mendorong masyarakat untuk jangan hanya sampai dalam skala UMKM. Ya. Tapi naik level ya ke ekonomi kreatif. Level ke ekonomi kreatif. Itu kan harus ada standar-standar tertentu yang mereka harus penuhi. Oke, artinya perkembangannya cukup pesat juga di sana ya Pak ya, dari mulai pemula sebagai UMKM terus naik level masuk ke ekonomi kreatif dan ke pasar global juga dong kalau gitu ya Pak ya? Iya, kami mengharapkan seperti itu. Nah, memang kalau dari potensi mengembangkan ekonomi kreatif di Tomohon dan juga pariwisata, salah satu aspek yang menunjang Kota Tomohon ini, karena Kota Tomohon ini juga
sebagai kota transit. Mhm. Kota transit. Iya. Jadi kalau ada yang mau ke sebut saja Minahasa, Kabupaten Minahasa atau ke Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, atau bahkan ke Bolang Mongondo Timur dan sebagainya, itu harus lewat Tomohon. Oke. Itu harus lewat Tomohon. Dilewati jalur lintas ini ya, daerah Pak ya, antar provinsi. Jalur lintas daerah. Jadi biasanya orang kan mampir ke Tomohon, ya bisa belanja apa gitu, kuliner dan sebagainya. Itu yang kami dorong supaya masyarakat juga bisa meningkatkan dari segi perdagangan. Dan secara nasional memang menjadi pilar ya Pak ya, UMKM dan ekonomi kreatif itu bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuat itu ya karena salah satunya pilarnya adalah UMKM. Nah, fasilitas apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Tomohon khususnya untuk terus menggeliatkan sektor ini? Ya, tentunya kalau dari pemerintah sendiri kita memfasilitasi warga, masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM dengan pelatihan-pelatihan. Bahkan barusan ini akhir tahun kita dari pemerintah, walaupun dari dinas yang lain ya, kami sudah menyiapkan mesin-mesin packaging, yang modern. Karena ya kita lihat kalau setelah dievaluasi, memang yang jadi kendala pemasaran untuk sektor UMKM ini adalah dalam hal packaging. Untuk itu pimpinan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota mengadakan mesin-mesin ini supaya bisa membantu UMKM dalam hal packaging. Jadi yang sekarang ini ada satu lokasi yang sudah kita siapkan menempatkan barang-barang tersebut, dan yang sudah memiliki usaha UMKM bisa secara gratis melakukan packaging di tempat itu. Oke, jadi ada semacam workshop yang dibuat ya? Betul. Ada workshop yang sudah disiapkan, dan itu warga tinggal datang saja dan menggunakan apa yang sudah disiapkan pemerintah. Oke, termasuk juga mungkin permodalan itu juga menjadi salah satu pendorong juga ya Pak ya? Ya, saya pikir kalau untuk akses permodalan itu ada beberapa langkah dan upaya-upaya yang sudah diambil oleh pemerintah, juga bekerja sama dengan perbankan. Supaya program secara nasional ini bisa berjalan. Dan ya, yang paling utama adalah untuk kesejahteraan tentunya masyarakat. Iya, dan itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, tapi juga bagaimana kerjasama Pentahelix-nya berjalan dengan baik ya Pak ya di sana ya? Iya, betul. Artinya swasta dengan program-program CSR-nya mungkin juga bisa mendorong juga ya Pak ya? Oke, wah sepertinya memang Kota Tomohon menjadi kota yang diimpikan lah ya oleh turis domestik ini untuk datang ke sana, karena kalau melihat apa yang Bapak paparkan begitu menarik begitu ya. Festival bunga itu juga tidak banyak tempat yang menyelenggarakan itu, karena ya mungkin di daerah-daerah lain bunganya bunga-bunga plastik ya Pak ya, tapi kalau Tomohon menjanjikan bunga-bunga yang segar, bunga-bunga hidup ya Pak ya. Dan memang kita mensyaratkan ya, untuk satu kendaraan hias itu harus dihias dengan bunga segar ya. Bunga segar itu, ya. Dengan komposisi 70% ya. 70% minimal ya? Ya. 70% bunga segar. Bunga segar.
Nah kalau begitu Pak, artinya menjelang Agustus dari sekarang sudah mulai ditanam itu ya bunga-bunga itu ya Pak ya? Ya, ini kan jadi program yang untuk warga masyarakat Kota Tomohon ini menjadi satu program yang holistik ya. Dan kita berupaya melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat Kota Tomohon dalam ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Kembali ke mereka sendiri ya Pak ya. Artinya untuk kesejahteraan mereka. Itu secara teknis memang diatur oleh juga dinas-dinas teknis ya. Yang lain ya, dinas pertanian. Pertanian. Jangan sampai gagal panen Pak nanti di Agustus gitu kan begitu ya Pak ya? Jadi pertanian tentunya ini dalam konteks bagaimana mempersiapkan bunga-bunga itu. Ya. Mempersiapkan bibit, kemudian dari segi pupuk misalnya itu jadi ranah dari dinas pertanian. Ya, yang pasti menghidupkan semua lini ya Pak ya. Dengan satu festival bunga saja itu banyak pihak yang terbantu dan terdorong untuk maju ya Pak. Itu yang memang diharapkan. Baik. Baik Pak Yudhistira, menarik sekali. Pengennya sih lama-lama Pak ngobrol dengan Bapak, tapi waktu juga membatasi. Nah terakhir barangkali untuk festival bunga ini menjelang Agustus ada event-event lain, side event yang lain yang mungkin ingin Bapak sampaikan juga. Singkat Pak, silakan. Ya, yang pasti di Kota Tomohon ini adalah satu kota yang one stop tourism ya. Silakan datang ke Tomohon. Kita memang memiliki beberapa event ya yang nanti akan diselenggarakan bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang lain, pihak swasta sebelum Tomohon International Flower Festival maupun sesudah. Tapi main event yang kita tonjolkan memang Tomohon International Flower Festival. Kami harapkan sebanyak-banyaknya tentunya turis yang akan datang ke sini Tomohon, dan mungkin lewat kesempatan ini saya mengundang pemirsa untuk silakan pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 2023 menghadiri dan menyaksikan Tomohon International Flower Festival yang ini bisa dilihat bagaimana kegiatan-kegiatan dan mungkin satu-satunya di Indonesia. Untuk di dunia saja hanya beberapa negara yang membuat hal ini. Gitu. Oke. Ya senang sekali. Ayo kita nabung buat ke Tomohon ya. Menjelang Agustus. Awas ini nggak dapat hotel nanti. Oh iya. Harus dari sekarang reservasi aja ya Pak ya. Jauh-jauh hari. Baik. Oke. Sedikit tambahan nih. Berapa kamar Pak yang tersedia di Tomohon? Kalau sedang puncak-puncaknya yang sampai full booking gitu. Jadi kalau untuk hotel memang kita masih sangat terbatas untuk hotel. 1.000 ada? 5.000? Belum mungkin. Belum ya? Baik. Ya, di bawah 1.000. Tapi kita punya homestay. Oh, itu dia ya. Oke. Saya lebih senang kalau kemana-mana di homestay. Itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan alam ya Pak ya. Oke. Pak Yudhistira, terima kasih waktunya sudah. Terima kasih RRI sudah mengundang kami ya. Saya pikir ini sangat baik untuk mengenal juga tempat-tempat di seluruh Indonesia, tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada RRI. Baik. Terima kasih juga Pak Yudhistira Siwu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Ada 100 destinasi wisata, ada event-event yang banyak sekali digelar
di Kota Tomohon. Jadi sayang sekali kalau tidak menjadi salah satu tujuan wisata turis domestik dan juga mancanegara yang mendengarkan di seluruh dunia Voice of Indonesia. Jadi silahkan ya nanti tepatnya bulan Agustus tanggal 8 sampai tanggal 12 Festival Bunga di Kota Tomohon. Demikian Keliling Indonesia, sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.